Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para alumni SMA Negeri 77, betul ya Pak? Terima kasih banyak. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir di salah satu dari rumah Allah. Tidak lain untuk beribadah kepada Allah, untuk menyambung tali ukhuwah Islamiyah, tali persaudaraan sesama muslim, persahabatan yang sudah terjalin cukup lama, Masya Allah. Terima kasih atas undangannya. Saya mendengar dari Bu Atik sudah ada yang lulus tahun 87-an. Mungkin ada yang lebih dari itu. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, temanya cocok. Mensyukuri nikmat Allah. Karena ini termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka tak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini melainkan puji syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala. Nikmat yang begitu banyak jumlahnya, yang tidak akan pernah bisa kita hitung, kalkulasikan berapa total nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk baginda Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami berterima kasih kepada panitia, penyelenggara, pembina, dan seluruh para jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk izin menyampaikan, bergabung dengan para alumni, tidak lain dalam memberikan tausiah khususnya untuk diri kami pribadi, dan semoga bermanfaat untuk jamaah semuanya. Yang menjadi kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat Allah. Jadi kalau ada pertanyaan, apa itu syukur, Bapak? Ada yang berkenan untuk menjawabnya? Sepertinya panitia sudah siapkan hadiahnya, insya Allah. Sudah siap, bahkan sudah dibagikan katanya. Hadiah spesial, insya Allah. Apa itu syukur, Bapak? Seringkali kita menyebutkan kata syukur. Alhamdulillah,
Syukur maknanya adalah lapangnya hati untuk berterima kasih atas segala apa yang Allah hadirkan kepada kehidupan kita ini. Dengan kita memujinya dan menggunakan nikmat-nikmat Allah tersebut untuk kita beribadah kepadanya. Inilah syukur. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedapati di waktu tengah malam sedang khusyuknya sholat malam jamaah. Namun apa yang dilihat oleh Aisyah, ibunda kita tercinta, istri dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menceritakan sebuah hadis, ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yusallil lail, Nabi salat malam, hatta yatafattara qadamah. Kata ibunda Aisyah, sampai kedua kaki Nabi bengkak-bengkak. Ada yang pernah kakinya bengkak-bengkak, kenapa? Ada Ustaz. Ada ya. Asam urat ya. Enggak, bukan karena asam urat ibu, bapak. Saking lamanya Nabi sholat malam. Saking lamanya Nabi sholat malam. Beliau kalau sholat malam gimana bu? Apa yang beliau baca? Kalau kita baca apa? 3 kul. Surat Al-Qarid ya. 3 kul. Kalau kita kan kul gitu ya. Kul itu keren katanya. Jadi kalau kul, jadi apa yang dibaca kulhu aja. Kalau Nabi enggak, Nabi bacanya surat Al-Baqarah. Udah itu doang? Enggak. Setelah surat Al-Baqarah beliau lanjut surat Al-Imran. Ya. Lalu beliau lanjut surat An-Nisa. Kadang beliau sholat sampai surat Al-Maidah. Itu sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Aisyah heran, aku menjadi hamba yang pandai bersyukur. Ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya, menjelaskan bahwasannya nikmat yang telah Allah berikan kepada beliau itu beliau gunakan untuk beribadah kepada Allah dengan maksimal. Artinya, semakin kita paham nikmat Allah begitu banyak Allah berikan kepada kita, seharusnya semakin banyak pula ibadah yang kita kerjakan untuk Allah Ta'ala. Maka, setelah kita paham apa itu syukur, yang intinya adalah ada 3 rukun syukur yang perlu kita pahami, yang telah dijelaskan oleh ulama besar Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan ada 3 rukun syukur yang perlu kita perhatikan. Mensyukuri nikmat itu yang pertama mengakui dengan hati. Yang kedua memuji Allah dengan lisan. Dan yang ketiga mengamalkan dengan anggota badan. Jadi syukur itu bukan hanya lisan, tapi juga harus ada pengakuan dalam hati dan terrealisasikan dalam ibadah yang kita lakukan dengan anggota badan kita. Kalau kita ditanya mana yang paling besar dari 3 rukun ini, maka ternyata kata para ulama yang terbesar itu adalah pengakuan hati.
mengakui bahwasannya nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak, maka yang pertama harus kita pahami, pengakuan hati, kita harus mengetahui dan mengakui dengan tulus bahwa semua itu adalah nikmat Allah. Dan semua itu hanya berasal dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dalam surat An-Nahl ayat 53 Allah Ta'ala berfirman, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Jadi kita harus sadar yang pertama, semua nikmat yang Allah berikan pada kita, ada yang tadi sudah lulus, ya, tahun 87, kemungkinan sudah punya cucu-cucu ini, ya, kemungkinan sudah punya anak-anak besar. Berapa nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Fa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah mampu. Maka akuilah. Ingatkah kita tentang kisah 3 orang yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan, inna salasatan min bani Israel. Ada 3 orang dari kalangan Bani Israel yang kata Nabi, abros wa akra wa a'mah. Yang satu berpenyakit kusta, lepra. Yang satu berkepala botak, bahkan penuh dengan borok-borok di kepalanya. Yang ketiga, yang buta matanya. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji mereka. Maka diutuslah kepada mereka seorang malaikat yang menyamar menjadi seorang manusia, datang kepada 3 orang tersebut. Maka datanglah malaikat tersebut kepada si penyakit lepra, kusta. Beliau bertanya, "Fa ayul a'mali ahabbu ilaik?" Malaikat itu bertanya, "Ayyu syai'in ahabbu ilaik?" Perkara apa yang engkau paling suka? Apa yang paling kau cintai dan engkau inginkan? Bu, Bapak, kira-kira kalau orang punya penyakit lepra, penyakit kusta, ditanya apa yang kamu paling inginkan, apa yang dia jawab? Sembuh. Lepra itu apa sih, Bu? Kusta itu penyakit kulit, ya, penyakit apa namanya yang menyerang pada kulit orang tersebut. Sekarang saya mau tanya, pernahkah kita berdoa bersyukur kepada Allah, atau minimal pagi hari ini, ya Allah, terima kasih atas kulit yang engkau berikan kepadaku ini. Angkat tangan, dapat hadiah. Yang tadi pagi bilang, ya Allah terima kasih atas pemberian kulit yang bagus ini. Ada? Hadiah 200.000. Asal jujur, ada nggak kira-kira? Enggak.
kita luput dari bersyukur akan nikmat kulit yang Allah berikan pada kita. Kalaulah kita diberikan kulit, maaf, mungkin ada sebagian yang diuji oleh Allah dengan penyakit albino misalnya, atau belang-belang, atau punya penyakit kulit. Jangankan itu, ya, borok-borok saja dan lain sebagainya, kita ya sudah kesulitan, mungkin malu dan lain sebagainya. Atau mungkin ada yang warnanya, maaf, warna kulitnya hitam, malu dan lain sebagainya. Ini Allah berikan ujian punya penyakit lepra, yang itu biasanya menjijikkan, maaf. Orang itu akan jijik melihatnya. Nah, kita diberikan nikmat tersebut. Makanya ketika ditanyakan oleh malaikat, ayyu syai'in ahabbu ilaik, perkara apa yang paling kau suka? Apa jawab beliau? Tentu saja beliau mengatakan, launun hasanun, wajildun hasanun, warna kulit yang bagus, kulit yang indah. Maka malaikat tersebut pun mengusap orang yang punya penyakit lepra tersebut. Seketika itu juga sembuh atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ditanya, ayyul a'mal, harta apa yang paling engkau suka? Ahabbu ilaik, al-ibil. Orang tersebut bilang onta. Maka diberikanlah onta yang dalam kondisi sedang hamil. Kemudian barakallahu laka fik, semoga Allah memberkahi ontamu ini. Diberikan onta. Datang malaikat kepada si penyakit, kepalanya botak, tak punya rambut, Bapak. Ditanya sama, ayyu syai'in ahabbu ilaik. Kira-kira jawabannya apa? Perkara apa yang paling kau suka? Apa yang kau inginkan? Apa yang dia inginkan? Punya rambut. Angkat lagi, siapa yang pagi ini bersyukur punya rambut? Walaupun sudah memutih. Siapa yang masih bersyukur punya rambut? Ada yang bersyukur, ya Allah, terima kasih, selama ini engkau berikan rambut. Ada? Enggak. Kita luput bersyukur pada Allah atas rambut yang Allah berikan pada kita. Maka ketika ditanya yang berkepala botak tersebut, kemudian memang qadarullah bukan hanya botak, tapi ada luka-luka di kepalanya, tidak sembuh-sembuh. Maka tentu saja diinginkan adalah kepala sya'run hasanun. Saya ingin punya rambut yang indah. Ya. Maka diberikanlah rambut yang indah. Lalu ditanyakan, harta apa yang paling engkau sukai? Sapi. Diberikan kelebihan oleh Allah, sapinya dalam kondisi sedang hamil. Diberikan. Semoga Allah memberkahi hartamu ini. Datang malaikat kepada si buta. Sama pertanyaannya. Perkara apa yang kau paling suka? Apa yang kau inginkan? Tentu saja jawabannya mata. Tapi pagi ini pun kita tidak bersyukur akan nikmat mata yang Allah berikan pada kita. Kita nggak pernah bilang, ya Allah terima kasih atas dua mata pagi ini yang engkau masih fungsikan untuk bisa melihat warna-warni indahnya dunia. Ibu, ada yang pagi ini kalau saya mau tanya, siapa yang mau jual matanya satu, silahkan sini datang. Ada yang mau jual matanya satu, Pak? Silahkan maju ke depan. Berapa harga satu mata ditawarkan? Silahkan tanyakan, mungkin sudah ada sebagian dokter di sini. Tapi kita luput untuk mensyukuri nikmat mata. Pagi ini pun tidak. Pagi kemarin? Enggak juga kayaknya. Enggak. Kita nggak bilang terima kasih ya Allah atas mata yang kau berikan. Maka ketika si buta ini ditanya perkara apa yang paling kau suka, tentu saja ia mengharapkan mata.
Diberikanlah mata. Matanya kembali normal. Bisa melihat. Lalu ditanya lagi, harta apa yang kau paling suka? Tapi si buta ini ternyata bilang bukan sapi, bukan onta. Dia bilang kambing saja. Diberikan kambing. Namun apa yang terjadi? Selang beberapa tahun, 3 orang tersebut itu jadi orang yang punya si kusta, punya 1 lembah onta. Si botak punya 1 lembah sapi. Dan si buta yang sudah normal ketiganya punya 1 lembah kambing. Setelah mereka jadi kaya raya, Allah utus kembali malaikat. Namun dalam kondisi seperti mereka dulu. Datanglah mereka pada si kusta dalam kondisi berbadan penuh kusta. Kemudian datang kepada si kusta yang saat ini dalam kondisi kaya raya dengan kulit yang indah. Datang dia meminta sumbangan, bahkan dengan pujian, semoga Allah memberkahimu yang telah memberikan anugerah kulit yang bagus, kulit yang indah, harta yang banyak. Saya ini musafir, tolong berikan ya perbekalan untuk kami menjalankan perjalanan kami ini. Namun apa yang dia jawab? Si kusta yang dahulunya kusta tersebut mengatakan, al-huququ katsirah. Maaf, kewajiban-kewajibanku masih banyak. Apa kata malaikat yang tadi berubah menjadi seorang si kusta? A'rifuka, sepertinya aku pernah mengenalmu. Bukankah engkau dulu juga punya penyakit kusta yang sama sepertiku? Kemudian Allah sembuhkan dirimu, kemudian Allah kayakan dirimu. Apa yang dia jawab ternyata jamaah? Dia menjawab, ya, hartaku ini min kabirin in kabirin. Hartaku ini warisan dari nenek moyangku turun temurun. Apa kata malaikat? Sayyarakallahu in kunta kadziba. Jika engkau dusta, semoga Allah mengembalikan kondisimu seperti sedia kala. Betullah, Allah uji untuk yang orang kedua. Siapa? Si botak. Sama ternyata jawabannya. Persis seperti jawaban orang yang berpenyakit kusta dulunya. Dan malaikat pun menjawab hal sama. Semoga Allah mengembalikan kondisimu seperti dahulu kalau engkau berdusta. Namun berbeda dengan si buta. Ketika malaikat merubah dirinya menjadi orang yang buta, miskin, kelaparan, datang kepada si buta meminta sedekah. Si buta ingat, dulu pun dia susah. Ya, maka ketika minta seperti itu, si buta menjawab, ya, si buta menjawab, khudh ma syi'ta, silahkan engkau ambil sesuka hatimu. Wada' ma syi'ta, tinggalkan apa yang tidak engkau suka. Si buta malah menyuruh, ambil apa yang kau suka. Apa yang kau tidak suka tinggalkan saja. Fa wallahi la ajhiduka al-yawma bi syai'in akhadtuhu lillah. Demi Allah, aku tidak akan pernah melarangmu untuk mengambil sesuatu yang telah aku ambil dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah taala. Apa yang telah Allah berikan kepadaku, dulu pun aku sepertimu. Si buta ingat. Namun apa kata malaikat? Amsik malak. Ya, ambil semua hartamu. Innama ubtulitumul faqad radhiyallahu ta'ala anka. Kata malaikat,
Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menguji kalian. Sungguh Allah telah meridhoimu dan Allah murka terhadap dua orang saudaramu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka jamaah, bersyukur itu cara kita untuk menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Cara Allah menjaga nikmat kita adalah dengan cara kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Bahkan Allah akan tambah nikmat tersebut. Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, kata Allah, niscaya aku akan tambah nikmat-nikmatku kepada kalian. Jadi ingat mindset ini. Bersyukur itu cara kita untuk menjaga nikmat yang Allah berikan pada kita. Nikmat mata, nikmat kulit, nikmat pendengaran, nikmat pengecapan. Iya? Bapak Ibu sekalian, kita seringkali lupa bahwasannya pengakuan hati itu harus diakui dengan ketidakpantasan diri kita. Semua hanya belas kasih sayang Allah dari pemberi nikmat yang maha kaya, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sehingga dengan itu kita mau tunduk dan patuh, disertai dengan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang merasa dirinya pantas mendapatkan nikmat Allah adalah orang yang berpotensi untuk mengingkari nikmat Allah. Orang kalau sudah merasa dirinya layak, semua ini memang saya layak untuk dapat. Bapak Ibu, coba kita hitung-hitung berapa jumlah harganya kalau sekiranya Allah minta bayaran berupa napas kita pagi hari ini saja, berapa harganya? Oksigen berapa? Kira-kira satu tabung oksigen. Saya nggak pernah sempat tanya. Tapi yang pasti kalau dihitung dengan jumlah umur kita, nggak akan pernah mampu untuk kita bayar. Baru napas. Belum detak jantung. Belum ginjal. Belum lambung. Kalau sudah masuk rumah sakit, baru konsultasi dokter aja udah 500.000, baru konsul. Belum pasang ring, belum pakai tabung gas oksigen, belum. Sudah kalau kita diminta untuk menghitung jumlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, itu nggak akan pernah kita mampu berapa jumlah nikmat yang Allah berikan pada kita. Tapi seringkali kita itu merasa pantas untuk mendapatkan itu semua. Padahal para ulama sudah menyebutkan, seseorang yang menyangka bahwa dirinya itu layak dan berhak untuk mendapatkan nikmat Allah, maka itu suatu bentuk kecongkakan dan kesombongan. Ya, sebagaimana Qarun, ketika Allah berikan rizki yang begitu banyak, bahkan sampai sekarang kalau nemu harta disebut dengan harta karun, Pak. Ketika ditanyakan dari mana semua harta tersebut, apa yang beliau katakan? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya itu semua hasil dari kepintaranku. Pantas kalau saya kaya, kalau saya kaya raya, pantas karena saya pinter cari duit. Ya. Pantas kalau saya sehat karena saya rajin olahraga. Pantas kalau saya terkenal
karena saya memang layak untuk mendapatkan penghormatan tersebut. Ini kata para ulama, telah tercoreng ketauhidannya. Dia merasa dirinya punya jasa, maka layak untuk mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, ini satu kecongkakan yang disebutkan oleh para ulama. Ini salah satu dari hal yang mencoreng tauhid seseorang. Maka berarti masuknya itu termasuk bentuk kesyirikan. Ya, merasa dirinya memang layak dan pantas, ini kecongkakan dan kesombongan dalam tauhid ibadah. Maka jangan pernah gagal mengenali nikmat Allah. Renungkan bahwasanya nikmat Allah pada kita sangat banyak. Di antara bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyak hal yang kita tidak minta, namun Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikannya pada kita. Jadi ada nikmat-nikmat yang kita minta. Biasanya yang kita minta, ya, yang kita nggak punya. Ya. Yang masih jomblo mintanya pasangan. Gitu kan? Mintanya untuk dapat pasangan. Yang belum punya rumah mintanya rumah. Yang belum punya mobil mintanya mobil. Biasanya yang diminta sesuatu yang memang tidak kita punya. Tapi kita seringkali gagal. Seringkali gagal untuk memahami sebenarnya Allah memberikan nikmat yang kadang orang lain itu berharap nikmat tersebut itu mereka dapatkan. Tadi kita nggak pernah tuh minta, karena kita nggak botak dari awal. Kita nggak pernah minta rambut, nggak pernah. Nggak pernah minta kulit yang bagus, nggak pernah. Ya. Makanya kita lebih sering lupa pada nikmat yang tidak kita minta. Nikmat yang sering kita lupakan. Nikmat yang terus bergulir setiap harinya pada kita. Sehingga seakan-akan suatu perkara biasa, akhirnya kita lupakan. Makanya kita nggak pernah bersyukur akan nikmat mata. Nikmat kulit, nggak ada kayaknya tuh. Ada yang doa, ya Allah terima kasih ginjalku, jantungku, lambungku, enggak. Biasanya kalau sudah pasca sakit baru terima kasih. Ya kan? Kalau pas lagi sakit mata baru bersyukur, ya Allah sembuhkan di mata. Pas lagi sehat, itulah manusia melupakan semua nikmat yang Allah berikan. Padahal kalaulah orang lain yang melihat kita itu berharap kita itu seperti, ya dia itu seperti kita. Orang yang nggak punya tangan pasti berharap punya tangan. Kita punya tangan nggak pernah. Rasanya bersyukur, ya Allah terima kasih punya 2 tangan. Atau mungkin jarang-jarang lebih sering kita meminta sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala itu jadikan diri kita itu baru bisa bersyukur pada sesuatu yang belum ada sebelumnya kemudian ada. Padahal dari kecil kita punya rambut yang bagus, kulit yang bagus, mata yang bagus. Tapi rasa-rasanya jarang sekali kita mensyukuri itu semua. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui juga ada nikmat dalam bentuk musibah yang seringkali justru kita salah paham. Itu nikmat sebenarnya. Hanya saja seringkali kita lebih sering marah-marah. Padahal itu nikmat sejatinya. Maka Allah berfirman, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu,
padahal ternyata itu semua lebih baik bagi kalian. Allah ingatkan, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Allah yang tahu, sedangkan kalian nggak tahu apa-apa. Misal, ada seseorang yang terlambat untuk masuk pesawat. Ya, Pak? Dia datang terlambat, pesawatnya sudah berangkat. Apa yang sering terjadi? Dia kesel, aduh terlambat ini. Bahkan tidak salah atau tidak jarang menyalahkan. Kalau yang bikin terlambatnya suami, istri bakal marah-marah sama suaminya. Kamu sih telat banget jemputnya, jadinya pesawat terlambat. Jadi aku tertinggal, gak bisa ikut naik pesawat, terlambat. Padahal bisa jadi apa yang kita benci, yang tidak kita suka itu justru baik buat kita. Baru kalau kita sadar, ternyata 1 jam berikutnya ada berita, pesawat tersebut hilang deteksi. Kabarnya masuk lautan tanpa diketahui di mana. Baru kita bersyukur, alhamdulillah. Makasih ya Mas, kamu udah bikin terlambat, kan gitu. Kalau enggak aku yang masuk tuh. Makanya dulu ada kisah dari Bani Israel juga. Nabi SAW, ya disebutkan maaf oleh para ulama, tentang sebuah kisah di mana ada seseorang yang qadarullah, salah satu jarinya itu putus. Ya. Awalnya dia ya tentu yang namanya sakit, salah satu jemarinya putus itu ada rasa kesal. Ya, baik oleh putus jarinya itu oleh orang lain, maka dia kesal kepada orang tersebut. Ya. Tapi alhamdulillah dia sadar ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Baru dia pahami hikmahnya, Bu. Setelah bertahun-tahun dia didapati harus pergi dengan pasukan perang melewati hutan belantara. Ternyata hutan belantara tersebut terdapat sebuah suku. Ya, dan suku tersebut semuanya menyandra pasukan tersebut. Dan apa yang terjadi? Bagi mereka semua yang masuk wilayah mereka harus dikorbankan pada Tuhan-Tuhan mereka. Maka pasukan tersebut semuanya dipenggal. Dijadikan apa? Tumbal untuk Tuhan suku tersebut. Hanya satu yang tersisa. Siapa? Yang buntung jarinya. Dia diloloskan, dibebaskan. Baru saat itu dia sadar dan terima kasih pada orang yang membuntungkan jarinya. Kenapa? Karena tidak pantas katanya manusia yang cacat untuk dipersembahkan pada Tuhan mereka. Baru dia bersyukur, ya Allah terima kasih, Engkau takdirkan jariku putus. Kalau enggak, aku sudah dijadikan tumbal untuk Tuhan-Tuhan suku tersebut. Jadi ini yang perlu kita ingat. Terkadang Allah memberikan nikmat berupa musibah. Yang awalnya kita pikir musibah tersebut itu menyesakkan dada kita. Tapi kita baru sadar ternyata itu ada hikmah Allah. Berupa nikmat Allah yang diberikan pada kita. Tapi lagi-lagi seringkali kita melupakan itu semua. Maka jamaah hormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sudah katakan. Pengakuan dengan hati. Jangan sampai kita merasa diri ya pantas untuk mendapatkan nikmat Allah.
Kalau orang merasa pantas mendapatkan nikmat Allah tuh gampang marah, gampang emosi, gampang merasa baper tadi. Kenapa? Karena merasa pantas. Ya, kalau ada suami WA istrinya, gak dijawab-jawab, Pak. Sejam, 2 jam, bahkan telepon gak diangkat. Kira-kira suaminya marah apa enggak? Marah. Marah. Tapi kalau suaminya WA presiden, WA presiden atau artis terkenal, dia kebetulan dapat WA. Ini nomornya Raffi Ahmad. Suami tersebut iseng-iseng WA. Kira-kira ketika nggak dijawab sama Raffi Ahmad, kira-kira marah-marah nggak dia? Hah? Raffi Ahmad sombong banget. Saya WA nggak dibalas-balas gitu kan. Kalau sama teman atau sama junior atau sama bawahan kita, belum dijawab 5 menit kita sudah marah-marah. Kenapa jawabannya? Kenapa kalau kita WA presiden atau WA orang besar, WA artis, kita merasa diri kita nggak pantas untuk dijawab? Makanya kita nggak pernah berharap atau punya ekspektasi lebih. Makanya kita nggak marah-marah. Tapi kalau sama bawahan kita, dia nggak jawab, baru nggak jawab 1 menit, 2 menit, udah langsung, kamu itu kemana aja? Marah-marah, emosi. Kenapa? Karena merasa diri pantas untuk segera dijawab. Kalau kita doa sama Allah, nggak dijawab-jawab sama Allah. Kalau kita cepat-cepat, mana Allah? Saya sudah berdoa, nggak di-mention, nggak dibalas jawaban saya. Marah-marah berarti diri kita merasa diri kita pantas untuk dijawab, diijabah oleh Allah. Makanya kita sering marah-marah. Ya Allah, kenapa Engkau berikan ujian ini padaku? Mending kalau misalnya dalam kondisi tunduk menangis, enggak. Dalam kondisi marah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menunjukkan ada rasa diri, kecongkakan diri, merasa diri pantas untuk mendapatkan itu balasan. Maka jangan sampai kita punya hati merasa pantas untuk mendapatkan semua nikmat yang Allah berikan pada kita ini, jamaah. Coba hitung-hitung. Emang udah benar sholat kita khusyuk? Hah? Benar sholat kita udah benar-benar khusyuk? Orang seringnya juga telat. Quran udah berapa lama nggak dibuka Quran kira-kira? Atau sholat malam, apa kabar sholat malam? Apakah benar kita itu sudah benar-benar menjalankan tugas kita sebagai seorang hamba? Terus kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah masih Maha Pengasih, Maha Penyayang, memberikan apa yang kita butuhkan. Masih diberikan mata. Butuh nggak kita sama mata? Butuh. Masih diberikan lidah. Butuh nggak kita sama lidah kita? Diberikan jantung, diberikan lambung, diberikan paru, seluruh anggota badan. Wa fi anfusikum, di dalam diri kalian itulah ayat, terdapat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan itu semua tanpa pernah kita minta. Siapa yang tadi malam bilang, ya Allah, tolong besok berikan kembali nikmat mata ini? Ada? Gak ada. Ya Allah, tolong besok lisan ini tetap bisa berbicara. Ya Allah, tolong tetap detakkan jantung ini. Ya Allah, tetap jadikan kulit ini bisa meraba.
Ada nggak kira-kira yang kita berdoa gitu tiap malam menyebutkan nikmat Allah? Enggak. Kita nggak pernah bilang seperti itu jemaah. Tapi Allah tetap beri pada kita. Allah tetap beri apa yang kita butuhkan tersebut. Cuma seringkali kita yang belum bersyukur. Hari ini kita nggak bersyukur. Kemarin kita nggak bersyukur, tahun lalu kita nggak bersyukur, bahkan mungkin 40 tahun yang lalu kita belum pernah mensyukuri nikmat tersebut. Coba ingat-ingat, pernah nggak kita bersyukur itu? Coba diingat-ingat. Seumuran bapak ibu semua, siapa yang paling senior di sini kira-kira? Yang paling senior harus dapat hadiah ini. Mana yang paling senior? Yang ngaku paling senior udah juga. Masya Allah artinya. Bapak ada yang mau artinya paling ini berapa tahun? Masya Allah. Ini sih masih muda-muda kayaknya ya. Masih 23, 25 ini umurnya. Cucunya. Cucunya. Kebayang gak sih? Ternyata sudah umur 50 tahun. Kita gak pernah mensyukuri. Ya Allah terima kasih jantung ini masih detak. Mata ini masih normal. Kulit ini masih segar. Walaupun udah berubah-ubah agak sedikit keriput-keriput gitu kan. Tapi masih pantas. Tidak menyebabkan orang lain lihat jijik, enggak. Masih pantas. Allah masih berikan kesempurnaan. Tapi sayangnya sampai saat ini lisan kita belum pernah mensyukurinya. Maka poin yang kedua tadi apa Bu? Bersyukur dengan lisan. Dengan banyak apa? Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dengan mengucapkan Alhamdulillah. Biasanya kapan kalau kita baca Alhamdulillah? Habis makan. Habis makan Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya habis kadang kalau bangun tidur lupa baca doanya. Doa bangun tidur apa ya, Pak? Tadi pagi baca nggak tuh kira-kira? Alhamdulillah baca Ustaz. Alhamdulillah bagus. Berarti kita mensyukuri Allah telah memberikan nikmat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Coba dipikirkan. Bapak sekarang bangun. Pernah nggak kita bersyukur? Alhamdulillah masih bisa bangun. Bangun maksudnya dari duduk nih, Pak. Buat bangun berdiri. Ada nggak kita berpikir, Alhamdulillah tadi duduk sekarang diri. Bersyukur nggak kita? Bersyukur, tapi nggak, lisan kita lupa itu. Padahal kalau kita lihat, ada teman-teman kita yang sudah kesulitan untuk berdiri. Jangankan sekarang, duduk Pak. Bersyukur nggak antum bilang nggak Alhamdulillah duduk gitu. Ada nggak? Cung, maaf artinya. Cung, ada nggak yang bilang sekarang nih duduk? Alhamdulillah duduk. Ada nggak? Enggak kayaknya ya. Enggak, padahal ada orang yang berharap bisa duduk. Lisan kita nggak terucap untuk mengucapkan apa? Alhamdulillah duduk. Coba bilang sekarang, Alhamdulillah duduk. Ntar bulan depan ngaji lagi ya. Alhamdulillah duduk. Duduk ini. Alhamdulillah nyender gitu kan. Alhamdulillah masih bisa nyender gitu kan. Tadi minum itu makanan, the snack. Alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah masih punya gigi gitu kan.
Sebagian udah coba Pak, kalau udah nggak ada gigi deh. Alhamdulillah giginya masih rata. Coba dipikirkan kalau gigi itu terus numbuh. Enggak, ternyata Allah yang atur. Gigi kita itu ada batasnya buat tumbuh. Padahal kalau secara logika harusnya tumbuh-tumbuh aja kan gitu. Umur 60 tahun mungkin giginya segede apa gitu kan. Enggak. Tapi kita lupa. Tadi itu ternyata Allah masih berikan itu gigi buat ngunyah. Tapi kayaknya lupa tuh kita bilang alhamdulillah syukur gitu ya Bu ya. Jadi banyak-banyak bersyukur, mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk ikrar pengakuan atas karunia yang Allah berikan pada kita. Itu Bu. Dengan tahadduts bin nikmah. Ini yang kedua, bersyukur dengan lisan itu dengan tahadduts bin nikmah itu menceritakan nikmat Allah. Alhamdulillah. Saya masih punya suami. Ya. Tapi biasanya suka panjang gitu. Yang akhirnya jatuhnya ke gibah. Alhamdulillah saya masih punya suami. Walaupun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kekurangannya disebutin semuanya. Itu kayaknya nggak relevan atau nggak sesuai antara lisan sama hatinya enggak. Ngucapin alhamdulillah tapi hatinya enggak sesuai, enggak bersyukur sebenarnya. Ya, alhamdulillah punya istri kayak kamu mah. Kalau enggak mah siapa yang mau? Gitu kan? Tahadduts bin nikmah. Banyak-banyak terima kasih sama pasangan. Siapa yang pagi ini? Ini saya belum ngasih hadiah-hadiah ya dari tadi nanya. Siapa yang tadi pagi bilang jazakallah khairan pada suaminya, pada pasangannya? Masya Allah. Kasih hadiah. Bu Atik yang jawab aja. Siapa yang bilang tadi pagi terima kasih jazakillah khairan istriku? Sudah sediakan pakaian. Jazakillah lagi, sudah sediakan kopi. Zakillah khair, sudah jadikan makan sarapan. Udah berapa kali kita ngucapin terima kasih sama pasangan kita pagi ini? Hampir kebanyakan lupa. Yang umum-umum aja. Tapi enggak itu lupa. Kenapa? Karena kita tadi kurang bersyukur. Dan Allah sudah menyebutkan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Memang sedikit dari hamba-hambaku itu yang pandai bersyukur tuh sedikit. Makanya dia bersyukur dengan lisan itu juga dengan menisbatkan nikmat ini semua karena Allah. Semua dari Allah. Lisan kita mengucapkan demikian. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kecantikan kita, bukan karena keluarga kita atau tim sukses kita. Enggak, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting setelahnya bersyukur dengan anggota badan. Dengan menampakkan nikmat tersebut itu tidak mengingkarinya dan berusaha untuk tidak banyak mengeluh. Jadi dengan anggota badan itu maksudnya gimana, Pak? Maksudnya adalah tidak mengapa seseorang itu mengenakan pakaian yang bagus, sandal yang bagus. Itu tahadduts bin nikmah. Mobil yang bagus. Yang penting tidak berlebihan. Sesuai dengan kebutuhan. Itu termasuk mensyukuri nikmat Allah.
Karena pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati orang yang compang-camping, ya, orang yang menampakkan dirinya itu melarat. Lalu apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah kamu punya harta? Ya, saya punya kuda, saya punya sapi, saya punya onta. Maka kata Nabi, ya, tampakkan nikmat tersebut. Karena banyak orang yang berpikir untuk zuhud begitu, Pak. Zuhud dengan menampilkan apa? Menampilkan diri, tidak butuh harta, akhirnya bajunya nggak pernah dicuci, bajunya sobek-sobek dan lain sebagainya, hanya dengan ingin menunjukkan kalau dia tidak cinta dunia. Enggak, bukan begitu. Jadi boleh kata Nabi, karena pernah ditanya, ya Rasulullah, ya, apakah orang yang suka mengenakan sandal yang bagus, pakaian yang bagus itu termasuk kesombongan? Enggak, kata Nabi, bukan kesombongan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Maka tampilkan keindahan. Tapi jangan tafakhur. Jangan takatsur. Jangan sombong. Kalau cukup satu mobil, cukup satu mobil. Ya. Kalau cukup dengan pakaian yang bagus, jangan berlebihan. Ya. Sudah punya tas bagus, kan gitu ya. Tapi kalau kelihatan lagi setiap kondangan, malu Ustaz. Saya tuh biasa setiap kondangan harus ganti tas. Kalau setiap kali ada kajian alumni, kalau tasnya itu juga nggak jadi saya ngaji, enggak. Saya harus ganti tas setiap kali ada kumpul reuni. Nah, itu berlebihan. Ya. Tapi justru menampilkan sewajarnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau ternyata tidak ada, jangan banyak mengeluh. Karena banyak mengeluh itu tanda orang tersebut itu tidak memahami tentang nikmat Allah yang banyak, alias dia gagal memahami nikmat Allah. Allah sudah sebutkan nikmat Allah itu banyak. Sehingga kalau ada orang kita nemu, ibu-ibu ngeluh-ngeluh, mati dia ada kegagalan di dalam menilai nikmat Allah yang banyak. Tidak bersyukur. Ya, tidak bersyukur. Punya pasangan, gak apa-apa pasangan agak sedikit berlebih berat badannya. Alhamdulillah masih punya pasangan. Ya. Atau masih dia memberikan banyak manfaat, memberikan banyak kasih sayang. Walaupun mungkin kurang romantis. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan banyak mengeluh. Bersyukur dengan anggota badan, selain tadi tahadus bin nikmah menampilkan nikmat Allah, tentu beramal soleh sebagaimana Nabi tadi. Beramal soleh Nabi. Nabi beramal soleh hingga bengkak-bengkak kakinya, pecah-pecah kaki Nabi. Sampai sholat malam begitu seriusnya. Artinya semakin nikmat Allah banyak bisa kita resapi, nikmat Allah begitu banyak, harusnya semakin banyak juga ibadah kita. Seperti Nabi. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada keluarga Nabi Daud, Allah Ta'ala berfirman, I'malu ya ahla Daud syukra. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramal solehlah wahai keluarga Daud sebagai bentuk rasa syukur kalian. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Amat sedikit orang-orang dari hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu korelasinya adalah ketika kita paham nikmat Allah begitu banyak, berarti kita harus semakin banyak beribadah kepada Allah.
Semakin sering kita bersyukur kepada Allah, artinya semakin banyak kita beribadah kepada Allah. Kalau kita jarang-jarang beribadah, berarti kita kurang syukur. Ya. Dan ibadah itu bukan hanya anggota badan, termasuk amalan hati tadi, amalan lisan, dan juga anggota badan. Itu dengan tunduk, patuh, taat pada Allah. Nah itu ketentuan Allah. Allah takdirkan punya pasangan seperti pasangan kita. Kita tunduk, taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menakdirkan kita punya pasangan demikian. Kita punya teman dari dulu nggak berubah-ubah. Sengaja kita buat kajian alumni Ustaz untuk merubah satu orang ini. Nggak datang-datang juga Ustaz. Sengaja kita adakan ini. Enggak. Kita tunduk dan patuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan hidayah pada orang lain. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan anggota badan kita. Jangan bermalas-malasan. Apalagi menggunakan nikmat Allah untuk melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Ta'ala. Ini bentuk kekupuran. Kupur nikmat. Kapan? Ketika kita menggunakan anggota badan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata yang Allah anugerahkan pada kita, kita gunakan untuk maksiat. Lisan yang Allah berikan pada kita, ternyata untuk kita gunakan untuk maksiat. Semua anggota badan kita yang Allah berikan pada kita, kita gunakan untuk maksiat. Itu bukti kalau kita kufur nikmat. Kita mengingkari nikmat Allah. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita memahami tentang kiat-kiat mensyukuri nikmat Allah. Gimana sih caranya atau tipsnya agar kita bisa mensyukuri nikmat Allah? Maka catat baik-baik. Yang pertama banyak-banyak kita majlis ta'lim nuntut ilmu. Karena lihat bedanya antara orang yang berilmu sama orang yang gak berilmu. Itu seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diberikan nikmat yang banyak oleh Allah. Bisa menguasai manusia bahkan golongan jin. Beliau seorang raja, diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perhatikan surat An-Naml ayat 40. Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau mengatakan, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ketika diingatkan semua nikmat Allah, Nabi Sulaiman mengatakan, ini semua karunia Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengujiku apakah aku bisa bersyukur atau justru aku kufur, mengingkari nikmat-nikmatnya. Ini ucapan siapa? Nabi Sulaiman yang paham ilmu. Qarun pun diberikan kenikmatan. Tapi apa jawaban Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku diberikan nikmat harta yang begitu besar ini, harta kekayaan yang banyak ini, tidak lain karena ilmu yang ada padaku. Apa penyebabnya? Karena Qarun tidak belajar bagaimana mensyukuri nikmat Allah. Memahami tentang semuanya itu milik Allah. Bukan hasil jerih payah kita. Bukan hasil keringat kita. Bukan hasil kepintaran kita. Semua itu hanya sebab. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memang pintar, ingat kepintaran itu pun nikmat dari Allah. Kalau kita punya orang tua kaya raya, ingat orang tua kita kaya raya itu disebabkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya keahlian, kecerdikan, kecerdasan, semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka jangan sampai kita seperti Qarun, gagal memahami nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, dengan mengingat kematian dan akhirat. Karena dengan mengingat kematian, kita ingat pula semua nikmat yang kita rasakan. Orang kalau sudah dekat sakaratul maut baru ingat, baru sadar. Kalau sudah napasnya tersengal-sengal baru sadar nikmatnya napas. Kalau sudah jantungnya sudah mulai ring 1, ring 2 gitu kan, baru sadar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia ingat mati. Kenapa yang muda-muda itu berani melakukan maksiat kepada Allah? Beda sama yang tua-tua, yang senior-senior udah nggak mau lagi tawuran. Ada nggak senior-senior tawuran kira-kira? Ini anak SMA 77 misalnya ini. Oh, mantan-mantan tawuran ya. Kira-kira masih nggak? Kenapa? Karena sudah paham, sudah lebih dekat dengan kematian. Nah, masih muda, masih pacaran, masih main, masih jajan, masih lakukan maksiat karena dia lupa akan kematian. Padahal mati itu bukan umur. Ya? Mati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat umur. Yang pasti semua akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang tua, yang muda, maka tugas kita ingat-ingat. Ya. Kata Nabi, "Aktsiru dzikri hadhimil ladzat." Aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyak untuk mengingat penghancur kelezatan, kenikmatan ini. Ingat-ingat gimana kalau sekiranya Allah hilangkan penglihatan saya ini. Gimana kalau sekiranya Allah jadikan saya stroke. Gak bisa lagi ruku, gak bisa lagi sujud. Betapa inginnya orang yang stroke itu bisa sujud lagi. Sekarang kita dimudahkan untuk sujud, gak sujud-sujud. Dimudahkan untuk ruku, nggak mau ruku. Baru setelah hilang nikmat tersebut, baru kita ingin, ya Allah berikan kesempatan saya untuk sujud. Kata Allah, sudah dari kecil saya berikan kesempatan tersebut. Sejak kamu lahir sampai balik diberikan kesempatan untuk sujud. Nggak sujud-sujud. Orang yang nggak punya penglihatan, yang sebelumnya bisa melihat, apa yang dia inginkan? Ya Allah, berharap bisa lihat Ka'bah, bisa lihat Quran, bisa lihat Quran lagi. Kemana aja kemarin-kemarin ketika Allah berikan nikmat penglihatan itu? Kenapa Quran nggak dibaca juga? Kenapa buku agama juga nggak dibaca juga? Enggak. Baru setelah hilang baru kita sadar. Kemana undangan-undangan alumni ini disampaikan untuk taklim, untuk ngaji? Kok nggak hadir-hadir juga? Sudah stroke, sudah sakit baru pengen banget ikut kajian alumni bareng teman-teman. Ya kemarin-kemarin dikasih kesehatan nggak datang juga. Kalau udah stroke baru datang. Enggak, kita lupa dengan itu. Maka ingat kematian. Dan ketika kita ingat kematian, ingat, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Allah akan meminta pertanggungjawaban atas segala nikmat yang pernah Allah berikan pada kita semua. Dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser dua kaki anak Adam pada hari kiamat kelak di hadapan Allah sampai ditanya 4 perkara. An umrihi, dari umurnya. Untuk apa ia habiskan?
An syababihi, waktu mudanya, masih sehat-sehatnya, kuat-kuatnya. Untuk apa ia pergunakan? An malihi, dari hartanya. Dari mana ia peroleh dan bagaimana ia gunakan. Wa an ilmihi, dari ilmunya. Dengan apa ia amalkan. Itu pasti ditanya. Gak akan bergeser dua kaki kita sampai kita mampu untuk menjawabnya. Ayo, mumpung masih sehat-sehat, diberikan kekuatan, ya, bahkan diberikan harta, waktu luang, gunakan untuk kita mengingat kita akan berhadapan di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua nikmat Allah. Kita ingat, latus alunna yauma idzin anin naim. Semua nikmat ini akan dipertanyakan. Hatta sampai Nabi bilang, satu tegukan air itu akan diminta, karena itu pun termasuk nikmat. Apa yang sudah kita lakukan? Yang ketiga, untuk kita bisa mensyukuri nikmat Allah dengan cara kita melihat ke bawah. Orang yang lebih sengsara dibandingkan kita. Kata Nabi SAW, unduru ilaman asfala minkum. Lihatlah pada orang yang berada di bawah kalian. Lihatlah kepada orang yang lebih sengsara di antara kalian. Wala tanzuru ilaman huwa fauqakum. Jangan sering-sering lihat orang yang lebih di atas kita. Apa kata Nabi? Bahwa ajdar alla tazdaru nikmatallah. Yang demikian itu lebih dapat membuat kalian bisa untuk mensyukuri nikmat Allah, tidak mengkufuri nikmat Allah. Ya. Jadi kalau kita lihat orang yang lebih sengsara, Pak, kita lebih banyak bersyukur. Tadi kita bisa duduk, udah alhamdulillah. Tetangga sebelah nggak bisa duduk. Kita punyanya motor doang, alhamdulillah. Tetangga, jangankan buat motor, beli sepeda aja, dia punya sepeda nggak bisa goes. Lebih parah. Rumah masih ngontrak. Alhamdulillah, yang lain tidur di jembatan. Karena kita lebih ngelihatnya yang di bawah. Tapi kalau setiap kali kita kumpul alumni, reuni yang dilihat, yang lebih, dia bawa apa tuh sekarang? Gitu kan? Sekarang udah jamnya jam, ya Allah. Mobilnya, ya Allah. Kita nggak bisa bersyukur-syukur. Kan nikmat Allah. Setiap kali kumpul alumni, yang dilihat adalah perkembangan teman-temannya. Ima datang untuk memamerkan diri, atau ima mengukur, dia udah sampai situ ya. Jadi jangan membanggakan itu semua. Ingat, orang kaya itu akan lebih lama masuk surga dibandingkan dengan orang miskin. Kenapa? Dihisapnya lebih lama. Nikmat yang Allah berikan kepadanya begitu banyak, dia akan mempertanggungjawabkan semua nikmat tersebut. Maka kata para ulama, saya heran pada seseorang yang mengharapkan kekayaan seperti saudaranya. Berarti dia berharap untuk masuk surga lebih lama. Saya heran, kok ada orang, gitu kata para ulama, yang berharap untuk bisa menjadi kekayaan seperti kekayaan saudaranya. Saya heran. Para jamaah, harta itu yang halal itu dihisab. Yang halalnya saja pasti dihitung detail. Apalagi yang haramnya diadab. Jadi kita yakin kita itu nggak akan lama di dunia ini, tapi seringkali kita lalai dengan hal tersebut. Lupa lagi. Pengen lagi kan gitu ya? Lupa mensyukuri nikmat Allah karena sering kita melihat yang lebih tinggi. Yang keempat,
banyak-banyak bertemannya dengan orang miskin. Nabi itu sering banget bilang, ubghuni ad-du'afa, carikan orang-orang lemah untukku, fakir du'afa, fakir miskin, karena sesungguhnya kalian itu diberi rizki dan diberi kemenangan karena orang-orang lemah di antara kalian. Jadi yang kaya-kaya ingat, sebenarnya seseorang itu bisa dianggap kaya karena ada yang miskin. Ya, kalau semuanya kaya disebut kaya apa enggak? Enggak. Suatu saat nanti akan terjadi suatu masa di mana seseorang itu tidak lagi gampang menyedekahkan hartanya. Sulit dia. Sedekahkan kemana ini harta? Ketika dia mau menyedekahkan, orang yang mau diberi justru bilang, ih justru saya mau kasih ini. Ya Pak? Mumpung masih Allah berikan kesempatan itu. Orang kaya itu harus sadar. Kalau sekiranya seluruh makhluk di muka bumi ini tidak mau menerima zakatnya, maka dia akan menjadi orang yang tidak bisa membayarkan zakat, tidak bisa terbebas dari kewajiban bayar zakatnya. Kalau semua orang tidak mau menerima sedekahnya, dia tidak akan pernah mendapatkan keutamaan sebagai orang pemberi sedekah. Kalau seseorang itu tidak mau menerima wakafnya, seluruh masjid tidak mau menerima wakafnya, dia tidak akan pernah mendapatkan keutamaan sebagai orang pemberi wakaf. Jadi Nabi sudah mengingatkan, seseorang itu diberi kemenangan, diberikan rizki, diberikan pahala, itu disebabkan karena orang remah di antara kalian. Perbanyak berteman dengan orang yang lemah. Jangan justru ketika reunian ngobrolnya sama yang kaya-kaya doang. Yang miskin gak mau disapa. Jangan. Karena inilah ujian kekayaan. Ternyata kekayaan kelapangan lebih berat daripada ujian kemiskinan dan kesempitan. Masya Allah. Sudah waktunya lewat ya. Intinya poin yang kelima, melatih diri untuk berterima kasih pada manusia. Karena Nabi menyebutkan la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak akan dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Orang yang tidak pandai berterima kasih pada orang lain tidak akan pernah pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini siapa yang bilang? Nabi kita. Jadi banyak-banyak berterima kasih ke panitia kajian, ke kakak-kakak senior, ke pembina, ke penyelenggara, ke donatur. Itu bentuk kita melatih diri kita untuk bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin ini yang bisa kami sampaikan untuk bisa kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, silakan Pak. Masih ada waktu nggak? Masih ada. Saya berarti izin minum. Bagi para jamaah mungkin ada pertanyaan di buka sesi tanya jawab. Mungkin sebutkan nama dan angkatannya ya. Silakan. Dari bukunya ada? Dari bawahnya? Satu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maksi dari Angkatan 92. Masya Allah, barakallahu fikum. Benar Pak, dari 50 ke atas Pak. Masya Allah. Pertanyaan saya cuma satu, yaitu kan tadi Pak Ustadz bilang jangan boleh demikian gitu Pak Ustadz ya. Karena saya berpikir misalnya orang yang kekayaan luar biasa gitu ya, dia beli jamannya 2 miliar misalnya, atau beli lampunya saja 500 juta. Nah itu gimana? Apakah itu dianggap berlebihan atau enggak? Karena kan sebenarnya dia mampu belinya. Dia nggak harus utang-utang kredit, dia nggak harus mengajukan pinjaman ke bank untuk membeli jam tangan yang 2 miliar, 3 miliar. Itu apakah? Jadi sebenarnya batasan berlebihan itu seperti apa? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bapak siapa tadi namanya? Pak Maksi, Masya Allah, barakallahu fikum Bapak. Jadi patut kita ingat, ya. Saya izin menyampaikan slide untuk jawab hal ini. Saya sudah siapkan slide di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisah iblis yang dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis? Qala fa bima agwaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Allah Ta'ala berfirman menceritakan bagaimana iblis ketika diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari surga. Apa kata iblis? Karena engkau telah menghukum saya menjadi pribadi yang tersesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka, yaitu keturunan Adam, dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari segala penjuru arah. Syaitan akan mendatangi kita semua. Dan engkau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Jadi yang pertama harus kita sadari, iblis itu ternyata punya misi untuk menjadikan kita itu orang yang tidak bersyukur. Lihat ya, iblis misinya apa? Engkau, ya Allah, tidak akan dapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Janjinya siapa? Iblis. Lalu iblis sudah menyebutkan, aku akan datang dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kiri dan kanan, dari arah depan. Seseorang akan diingat-ingatkan, nanti kamu depan, masa depan kamu bagaimana? Dari arah belakang diingatkan masa lalunya. Kamu itu orang miskin. Bagaimana kalau sekiranya nanti dibuat takut? Nih ya, keturunanmu jadi miskin. Dari arah segala penjuru. Dan tugas iblis menjadikan manusia itu tidak pandai bersyukur. Nah, kalau pertanyaannya berkaitan dengan seseorang yang punya kemampuan. Punya kemampuan untuk membeli sesuatu yang harganya mahal. Lalu kita berbicara tentang sebenarnya batasan itu mana? Batasan berlebihan itu seperti apa? Batasan berlebihan itu sebenarnya relatif. Relatif itu bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah sesuai dengan hajat kebutuhan. Sebagaimana ada orang, ya Pak, misalnya makan, porsinya beda apa enggak? Masing-masing berbeda. Kalau dia porsi makannya memang sudah terbiasa untuk makannya itu misalnya hanya sekitar 5 suapan makanan.
Ini si satu, si A. Berlebihan ketika dia menambah lebih dari itu semua. Berlebihan. Si B, ya, dia memang terbiasa untuk memakan sesuatu lebih dari itu. Dan itu memang sesuatu yang biasa, dianggap wajar, masih masyarakat. Tapi kita paham, beda-beda kemampuan orang. Termasuk dalam hal ini mungkin lebih mudahnya adalah ketika memahami orang makan gula misalnya. Ada sebagian orang yang masih boleh untuk mengkonsumsi gula. Kue. Boleh nggak dia makan? Boleh. Tapi ada sebagian orang yang sudah terlarang untuk makan gula. Ketika dia berlebihan dari makan gula, maka dia israf. Relatif. Maka ketika bicara tentang kemampuan, Ustadz, ada orang yang beli lampu saja itu harga lampunya 2 juta. Itu dikatakan berlebihan apa tidak? Ya. Maka yang paling tahu tentang berlebihan atau tidak pada orang tersebut. Dia itu berlebih-lebihan atau tidak dengan menggunakan hartanya tersebut. Karena Nabi menyebutkan innamal a'malu binniyah. Amal itu tergantung dari niat. Kalau dia beli harga mahal karena niatnya untuk awet, gitu ya, dibandingkan saya beli yang murah-murah, ya, ini cepat rusak dan lain sebagainya. Saya beli yang lebih mahal, tujuannya adalah untuk awet. Boleh nggak dia beli yang mahal? Boleh. Handphone misalnya. Boleh nggak dia? Sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya beli laptop yang ini, kalau belinya yang 5 jutaan, ini nggak kepake buat pekerjaan saya. Karena pekerjaan saya itu desain misalnya. Saya IT. Kalau laptop 5 juta itu nggak bisa. Maka dia gunakan laptop yang 20 juta. Berbeda dengan orang yang dia nggak, kerjaannya bukan itu. Handphone misalnya. Handphone dia cukup biasanya saling WA, telepon gitu ya. Nggak pernah gunakan hal-hal yang aneh, butuh kamera, butuh ini enggak. Maka beli yang murah-murah saja cukup bagi dia. Tapi ada orang yang butuh. Oh, saya kalau HP-nya cuma segini, ya nggak akan bisa kegunakan. Maka dia beli yang mahal. Karena bisnis dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa diukur tuh. Standarnya bagaimana? Standarnya kembali kepada orang tersebut. Apa niatnya? Ketika dia niat belinya itu untuk tafakhur, untuk berbangga-bangga diri, untuk riya, untuk sum'ah, untuk dilihat orang, dipandang orang, untuk dianggap sebagai orang yang tinggi. Ingat, Allah menyebutkan ya, surga itu bagi orang yang tidak ingin uluwan fil ardi, yang dianggap tinggi di muka bumi ini. Jadi dia beli itu niatnya apa? Gitu, Pak. Beli lampu harga 2 juta. Dia niat agar dilihat orang lain kalau saya itu memang berkelas. Tas saya ini harus dari Eropa. Kalau saya dengan bawanya pakai biasa, nggak berkelas. Jadi kembalinya kemana? Niat. Dia itu niatnya apa? Berbangga-bangga atau memang kebutuhan? Jadi nggak bisa kita katakan, oh ada orang pakai mobil bagus banget. Kita katakan, oh dia sombong. Enggak. Tergantung dia itu butuh apa tidak untuk itu. Karena mobil semakin mahal memang ada kebutuhan tersendiri. Semakin nyaman, gitu kan? Dia butuh dengan mobil tersebut karena memang butuh nyaman. Ya aktivitasnya banyak di mobil dan lain sebagainya, dia butuh nyaman, maka tidak mengapa. Tapi jangan sampai terpengaruhi dengan rasa sombong tadi. Jadi intinya itu kembali kepada hatinya. Sombong atau enggak. Ada orang niat, Pak, beli sesuatu itu agar biar enggak zakat.
Ya. Iya, karena kalau beliin lampu, beliin mobil, beliin rumah itu nggak ada zakatnya. Setelah dia paham, oh ternyata nggak ada zakatnya, ya udah saya beliin itu semua. Biar apa? Biar nggak zakat. Bener nggak itu? Kira-kira niatnya salah. Biar nggak zakat. Zakat itu kapan? Kalau tersimpan. Iya. Jadi kalau misalnya dibelikan rumah, dibelikan ini, selama itu bukan untuk diperjualbelikan, maka itu tidak termasuk zakat. Ketika dia paham ilmunya seperti itu, akhirnya dia beli itu semua dengan niatan biar nggak zakat. Itu tafakhur namanya, takatsur. Dan itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dia akan ditanya, untuk apa kamu beli lampu seharga 2 juta? Untuk apa kamu beli mobil seharga miliaran? Kalau dia bisa jawab, mempertanggungjawabkan itu, maka kita katakan, maka boleh. Siapa yang tahu? Dia sendiri yang memahaminya. Kita yang melihat, nggak boleh suudzon sama orang. Oh, dia beli lampu mahal banget, sombong banget gitu. Oh, dia beli jam bagus banget, sombong. Enggak demikian. Dia setiap kali ini gantinya mobilnya ganti terus, sombong pengen pamer. Enggak. Kita terlarang untuk suudzon sama orang. Jadi kembali kepada pribadi tersebut. Yang pasti syaitan itu akan mendatangi kita dari arah mana saja. Ya, yang punya duit, ingat itu ujian. Syaitan akan datang kepadanya untuk mengarahkan dia sesat dalam hartanya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Untuk pertanyaan berhak untuk dapat buku Bapak. Masya Allah berarti. Ada yang bertanya? Alhamdulillah. Oh, jadi mau bertanya semua. Masya Allah. Enggak ada Pak. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Berkaitan dengan syukur. Ini kan kita lebih sering melihat itu syukur dari sisi dunia. Jadi kalau aku itu bisa sukses, punya harta, punya tahta, punya jabatan, kalau dia sekolah bisa 1, S2, S3, itu memang sukses. Iya. Tapi kadang orang tidak bersyukur atas sifat, misalnya dia dapat hidayah, bisa sholat ke masjid dan lain-lainnya. Nah, bagaimana kita menyadarkan ini? Akhirnya orientasi orang tua ketika mau sekolahkan anak, pasti orientasinya ke harta dan jabatan, nanti dia mau kerja di mana. Gitu, bukannya supaya anak jadi soleh. Jadi dia nggak dulu ini anak menjadi dokter sukses, tapi berusaha kurang ternyata itu jadi masalah. Artinya kita tidak mensyukuri nikmat dari sisi agamanya. Betul, Masya Allah. Bapak tanya berkaitan bagaimana begitu ya caranya untuk memberikan kesadaran. Sebenarnya poinnya ketika kita memahami terkait dengan apa syukur itu tadi. Syukur itu punya 3 rukun. Rukun yang pertama kesadaran hatinya, pengakuan akan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua lisan, memuji Allah Subhanahu wa taala tadi. Yang ketiga, dia melakukan aktivitas ibadah. Ya, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita paham rukun nih jamaah. Rukun itu tiang, penyangganya. Seperti rukun Islam. Rukun Islam itu penyangga, tiang-tiang penyangga keislaman seseorang. Kalau salah satunya tidak dilakukan, maka bisa kufur dia. Ya. Kalau dia nggak mau syahadat, kalau dia nggak mau sholat, mengingkari semua itu dari rukun Islam, maka itu bisa kufur. Termasuk tadi, syukur itu ada 3 rukun. Kalau hanya sekedar bersyukur dengan lisan saja, tapi nggak mau beribadah pada Allah, maka itu tidak dikatakan syukur.
Sehingga kalau kita pahami tadi, orang yang berpikir ya sukses itu dengan mendapatkan predikat atau kemewahan dunia, kemudian dia katakan itu semua sebagai bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah salah atau kita katakan gagal di dalam memahami nikmat Allah. Padahal nikmat Allah yang terbesar adalah hidayah. Makanya saking sayangnya Allah sama kita, kita diwajibkan untuk minta tiap hari minimal berapa Pak? 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah, petunjuk jalan yang lurus. Ini saking sayangnya Allah sama kita, Allah bimbing kita untuk kita minta itu. Kenapa? Karena itu nikmat terbesar. Nikmat terbesar itu diberikannya hidayah. Diberikannya taufik untuk memahami tadi. Hidayah itu adalah petunjuk, memahami nikmat Allah. Salah satunya paham. Nikmat Allah yang terbesar itu bukan di fisik kita, di harta kita, di banyaknya anak kita, kekayaan kita, bukan. Tapi nikmat terbesar adalah ketika seseorang itu diberikan hidayah untuk taat, beribadah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita rajin-rajin minta harta dunia misalnya, itu salah tadi itu. Kita berarti pengen berharap kita agak terlambat masuk surganya nanti. Tapi justru yang kita minta sama Allah itu banyak hidayah Allah. Allahumma tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah, teguhkan hati ini di atas agamamu. Banyak orang hanya gara-gara status ekonomi dia pindah agama. Ya, itu hidayah itu mahal. Dan Allah sudah berikan hidayah tersebut tanpa kita minta, jamaah. Kita masuk Islam rata-rata itu gara-gara orang tua kita Islam. Tapi lagi-lagi kita gagal mensyukuri nikmat Allah. Berapa banyak orang yang mau masuk Islam itu maju mundur gara-gara keluarganya larang. Dia mau masuk Islam nih Pak, tapi maju mundur. Kenapa? Karena mikir keluarga besar. Apa jadinya kalau saya masuk Islam? Apa jadinya dunia kalau saya masuk Islam? Berat dia, padahal dia sudah tertarik. Islam tuh bagus dan sebagainya. Tapi gara-gara keluarga, dia nggak pernah mengucapkan syahadat. Itu hidayah mahal. Tapi sekali lagi kita gagal. Siapa pagi ini yang bersyukur, ya Allah, Engkau lahirkan aku dalam keadaan muslim. Ya Allah, Engkau jadikan pagi ini aku masih seorang muslim. Padahal Allah menyebutkan ada seseorang yang tadi pagi masih beragama muslim, sore hari dia telah kafir. Maka syukuri nikmat hidayah. Itu nikmat termahal. Bukti termahalnya Allah gak pernah nyuruh kita minta dunia sedikit pun gak ada. Yang Allah suruh kita, bahkan Allah wajibkan kita minta hidayah. Itu bimbingan dari Allah. Tapi lagi-lagi masih ada yang lagi sholat, bukannya ingat minta hidayah, yang diingat siapa yang menang sore ini arisan ya. Lagi sholat, lisannya mah ngomong, tapi nggak pernah masuk ke hati maksudnya apa. Yang diingat, oh tadi kunci itu ternyata disimpan di knalpot, di pot bunga. Kapan ingatnya? Pas sholat. Artinya lisannya mungkin mengucapkan, tapi nggak pernah masuk ke dalam hatinya. Padahal tadi syukur itu harus, yang paling besar justru adalah amalan hati, kehadiran hati dalam bersyukur pada Allah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mungkin bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan. Wallahu ta'ala alam.
Nah, jamaah. Cukup ya? Baik. Oke, dicukupkan. Dua penutup, masya Allah. Biar apa namanya, statement closing aja. Insya Allah. Ya. Iya? Oh, ada ibu penutunya. Boleh, insya Allah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Pak Ustaz. Di dalam kehidupan kita kan pasti kita mengalami musibah atau ujian. Nah, yang kita lakukan pastinya adalah beristighfar, kemudian bersabar dan memperbaiki diri. Nah, apakah itu sudah salah satu rasa syukur kita Pak Ustaz? Terima kasih. Iya. Di dalam menjalani kehidupan kita mendapati musibah, malapetaka, sakit, perceraian, konflik keluarga dan lain sebagainya. Lalu kita bersabar. Apakah itu termasuk bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tadi salah satu hal yang perlu kita ketahui dalam pengakuan hati-hati kita dalam bersyukur kepada Allah adalah bisa jadi apa yang kita benci ternyata itu baik buat kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyebutkan asa an takrahu syai'a. Bisa jadi engkau membenci sesuatu. Maka benci sesuatu itu termasuk hal yang kita nggak suka. Kita ada sakit, kita ada konflik keluarga, kita ada musibah, kita ada hal-hal yang kita dapatkan dalam kehidupan ini. Gitu ya. Allah sudah ingatkan, bisa jadi apa yang kita benci itu ternyata itu baik buat kita. Hanya saja akal kita terbatas. Iya. Kita nggak pernah tahu hikmah Allah ke depannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Saya langsung bacakan saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang kesabaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan itu tergantung besarnya cobaan. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seseorang, maka Allah akan menguji mereka. Paman rodiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho dengan keputusan Allah, takdir Allah, maka Allah akan ridho kepadanya. Waman sakhita, barang siapa yang murka dengan takdir Allah, ketentuan Allah, maka falahus sakht, maka Allah pun akan murka kepadanya. Hadis ini hasan riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi yang perlu kita ketahui, terkadang Allah itu menguji seorang hamba bukan karena Allah benci, justru itu alamat kalau Allah mencintai seorang tersebut. Kalau Allah mencintai, sekalipun itu rasanya berat nggak sih? Konflik rumah tangga, sakit, menahun, ekonomi dan lain sebagainya, itu ujian. Tapi ingat hadis ini, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan uji mereka. Maka sadari bentuk nikmat Allah ternyata itu berwujud sesuatu yang tidak kita sukai. Kalau kita mengakui Allah yang maha tahu,
yang sudah menentukan takdir ini. Tugas saya bersabar. Maka itu termasuk dari bentuk syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dengan apa? Dengan semua ketentuan Allah, baik buruknya. Bukankah salah satu keimanan itu beriman dengan takdir Allah yang baik ataupun yang buruk? Itu rukun apa? Rukun iman. Maka ketika kita punya keimanan yang baik dalam hal itu, maka itu tentu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada yang lebih besar bahkan dari ibadah-ibadah fisik, Bapak Ibu sekalian. Itu mungkin yang bisa kami jawab. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Bagi yang bertanya dipersilahkan untuk mendapatkan hadiahnya. Bapak belum dapat hadiah insyaallah. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti mungkin acara berikutnya. Terima kasih yang pasti karena waktu yang mendesak. Statement terakhir yang saya sudah tuliskan, diizinkan untuk men-share slide yang kami tampilkan. Bagi panitia untuk berkenan, jika berkenan untuk men-share di grup, dipersilahkan untuk dibagikan. Statement terakhir dari kami berkenaan dengan iblis. Ternyata wanita itu pihak yang paling banyak terkena makar iblis untuk tidak bersyukur. Ya, Nabi SAW pernah mengingatkan, ra'aitun nara wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat neraka, kata Nabi, dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Maka para sahabat bertanya, ya, kenapa sebabnya? Kata Nabi, yakfurna, karena mereka kufur. Lalu sahabat bertanya kembali, ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Bukan, kata Nabi, yakfurnal ashir. Mereka itu banyak kufur terhadap kebaikan pasangannya. Maka statement terakhir ini untuk mengingatkan kita. Ini untuk yang ibu-ibu. Pandai-pandai bersyukur pada pasangan. Sekalipun itu berat rasanya. Karena banyak yang kita lihat dari kekurangan pasangan. Berat. Tapi tugas kita paham betul. Surga wanita itu ada di suaminya. Lalu untuk yang laki-laki, jangan pernah berpikir ya, bahwasannya antum harus bilang, "Hei, wahai pasanganku, istri-istriku, aku ini loh pintu surgamu." Karena orang terbaik yang sudah dijamin masuk surga saja, Rasulullah Muhammad namanya, beliau masih sempat-sempatnya menjahit bajunya sendiri. Beliau masih sempat-sempatnya mengurusi kebutuhan kehidupannya sendiri di rumahnya. Padahal istri beliau 9. Beliau pun termasuk kepala negara, panglima perang. Tapi tidak pernah sedikit pun Nabi SAW mencela istri-istrinya. Jangan kata memukul istrinya, membentaknya saja tidak pernah Nabi kita melakukannya. Maka kalau ingin kita sadar, ya, masing-masing di antara kita itu patut bersyukur pada pasangan masing-masing. Karena kita sadar banyak kekurangan. Yang menutupi kekurangan kita adalah pasangan kita.
Ya. Maka bersyukur pasangan itu bentuk dari pandai bersyukurnya pada manusia paling dekat dengan kita. Dan Nabi mengatakan tadi, man la yashkurun nas la yashkurullah. Orang yang tidak pandai untuk berterima kasih kepada orang lain tidak akan pernah pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu statement terakhir dari kami. Semoga Allah merahmati kajian kita, diberkahi, diberikan terus kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan kekompakan, senantiasa diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah untuk menjalankan syariat Islam ini sebenar-benarnya, mensyukuri atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan kita berdoa, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yakin ma yuhawwinu 'alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana